Penggunaan tenaga kerja asing secara prinsip diperbolehkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor per 02/Men/3 Romawi/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Dalam pasal 21 tentang persyaratan tenaga kerja asing disebutkan, tenaga kerja asing wajib memiliki pendidikan dan atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia, khususnya tenaga kerja Indonesia pendamping, dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Sampai pada persyaratan ini, jelas celah pelanggaran tenaga kerja asing terbuka lebar, salah satunya terkait pendidikan dan pengalaman. Pada pasal 25 dijelaskan, dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan $100 per bulan untuk setiap tenaga kerja asing dan dibayarkan di muka. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 bulan tetap wajib membayar dana kompensasi 1 bulan penuh. Aturan ini terasa rentan jika diarahkan pada fakta banyaknya pekerja asing yang memiliki mobilisasi tinggi dari dan ke luar negeri dan jelas membuka ruang kong kali kong dengan instansi terkait. Ya, pelanggarannya yaitu tadi ada pelanggaran bersifat overstay. Ada pelanggaran bersifat tadi karena sudah ada yang mengatur atau ada aturan yang mengatur bahwa walaupun seorang tenaga kerja asing tidak bekerja penuh dalam 1 bulan itu, mereka tetap juga harus membayar penuh 1 bulan, dalam artian mereka juga membayar $100 Amerika per orang per bulan. Tapi ketika mereka masuk ke Indonesia bekerja, mereka tidak bekerja 1 bulan, mereka datang pagi hari, mereka pulang sore, sehingga pemerintah kehilangan penghasilan dari sektor DPKK tadi. Pengamat tenaga kerja asing Thomas A.E. mengatakan data tenaga kerja asing yang dirilis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam jauh lebih sedikit dibanding fakta di lapangan terkait jumlah tenaga kerja asing yang mencari nafkah di bumi Indonesia. Dalam pengamatan Thomas, sedikitnya ada 5.000 tenaga kerja asing yang saat ini bekerja di Kota Batam. Jika data dari Dinas Tenaga Kerja hanya 2.500 pekerja untuk 6 bulan terakhir, artinya potensi kerugian negara mencapai 24 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Abner Siswanto dalam keterangannya melalui ponsel mengatakan mekanisme penyetoran dilakukan perusahaan di salah satu bank yang ditunjuk pemerintah. Secara teknis, slip setoran hijau diserahkan ke Disnaker, slip setoran putih dipegang perusahaan, dan slip setoran kuning dipegang tenaga kerja asing. Abner menambahkan bukti setoran ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah izin tenaga kerja bersangkutan masih valid atau sudah expired. Ada kadangkala misalnya di satu perusahaan A misalnya, di sana terdapat pekerja asing atau tenaga kerja asing itu sekitar katakan 20 orang. Tapi ada indikasi bahwa dilaporkan kepada Disnaker itu hanya lebih kurang sekitar 12 orang. Nah, indikasi ini tidak tertutup kemungkinan diketahui oleh instansi terkait. Tapi lemahnya koordinasi dan pengawasan oleh pihak terkait itu membuat tenaga kerja asing ini seenaknya bekerja di negara kita.
Di samping juga penghasilan pemerintah hilang dari sektor apa tadi yang $100 Amerika tadi, dan juga tidak adanya ketegasan dan penegasan pemerintah. Geliat perekonomian Kota Batam sebagai salah satu daerah investasi secara berkelanjutan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Bahkan penggunaan tenaga kerja asing untuk tetap menjalankan roda perekonomian tentu menjadi solusi agar produktivitas perekonomian tetap terjaga. Namun di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing ini jelas harus dikedepankan agar tujuan alih skill atau bahkan lebih jauh daya saing tenaga kerja lokal tetap terjaga dan meningkat seiring perkembangan perekonomian Kota Batam. Semenanjung Fakta mengabarkan untuk Semenanjung Televisi.